teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Buat kalian, kelanjutan cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet akan segera Mimin bawakan. Jadi langsung saja, selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Terjebak di rumah ini sendirian, aku tidak bisa kemana-mana. Iya, pada tengah malam ini aku sedang sendirian di rumah. Wahyu tidak ada. Pak, saya ke kota dulu ya. Sebelum maghrib saya sudah di rumah lagi. Siang itu Wahyu pamit untuk berbelanja keperluan rumah ke kota. Belanja rutin bulanan, kali ini hanya dia yang melakukannya. Aku tidak ikut karena sedang tidak enak badan. Seharian hanya terbaring lemas di atas tempat tidur. Hari itu aku tidak bekerja. Semua pekerjaan dilakukan oleh Wahyu. Iya Yu, hati-hati ya. Wahyu langsung berangkat. Kemudian terdengar suara motor dihidupkan di halaman. Selanjutnya, motor terdengar menjauh meninggalkan rumah. Aku tidak berpikir macam-macam, karena yakin kalau Wahyu akan pulang sebelum maghrib. Aku hanya ingin beristirahat saja seharian. Fisikku tidak akan kuat kalau harus memaksa diri untuk ikut Wahyu berbelanja ke kota. Jam sudah hampir di pukul 6 sore, tetapi Wahyu belum juga kelihatan batang hidungnya. Aku memaksa tubuh yang masih dalam keadaan demam tinggi untuk beranjak dari tempat tidur dan menuju ke halaman depan. Duduk di kursi sambil menunggu kedatangan Wahyu. Aku berharap kalau Wahyu sebenarnya sudah sampai di rumah ketika aku sedang tidur tadi. Tapi ternyata tidak. Wahyu benar-benar belum pulang. Suasana rumah dan sekitarnya sudah mulai gelap. Aku segera mulai untuk menyalakan lampu petromak di ruang tengah dan lampu templok di setiap kamarnya. Setelah dalam rumah sudah cukup terang, aku langsung menyalakan radio. Oh iya, radio adalah satu-satunya hiburan kami di rumah itu yang selalu setia menangkap siaran stasiun radio dengan frekuensi AM. Untungnya, radio yang tertangkap siarannya sering memutarkan lagu-lagu yang sedang hit, musik era 80 dan awal 90-an menjadi andalannya, barat maupun lokal. Pada saat itu, yang sedang berkibar adalah Guns N' Roses, Bon Jovi, White Lion, dan kawan-kawannya. Saat itu juga, aku sedang sangat menggemari lagu You Are All I Need-nya White Lion. Lagu romantis yang mengingatkanku kepada mantan pacar waktu masih tinggal di Semarang. Kita kembali ke radio. Dengan tidak adanya masjid atau musola di dekat perkebunan karet itu, untuk mengetahui waktu sholat pun kami harus bergantung pada radio yang akan menginformasikan ketika tiba saatnya waktu sholat dengan mengumandangkan suara azan. Radio yang kami miliki ini sebenarnya bukan radio tua, radio yang cukup baru malahan. Tapi sering sekali kami harus mengubah dan menggerakkan antenanya yang panjang untuk menangkap siaran. Kalau tidak begitu, yang terdengar akan lebih banyak kresek-kreseknya. Radio 2 band berwarna hitam yang kami beli di kota pada awal tinggal di rumah itu. Kami letakkan di atas meja ruang tengah, dikelilingi oleh kursi tamu panjang dan pendek. Kumandang azan belum terdengar. Memang belum waktunya, walaupun jam sudah lewat dari angka 6. Aku membuka pintu depan dan melihat ke arah luar. Wahyu belum juga terlihat datang bersama motornya. Mungkin dia lupa waktu karena bertemu dengan temannya di kota dan akan sampai di rumah selepas maghrib atau isya.
Aku membesarkan hati dengan bicara sendirian. Beberapa saat kemudian, suara azan maghrib akhirnya terdengar juga di radio. Aku langsung menutup pintu dan mematikan radio, kemudian berjalan ke belakang rumah untuk berwudu dan melaksanakan sholat. Kamis, malam Jumat, aku melanjutkan mengaji setelah selesai sholat maghrib sambil menunggu waktu isya. Dalam benak, aku masih terusik memikirkan keberadaan Wahyu yang sampai hampir masuk waktu isya belum datang juga. Di tengah-tengah kekusukan mengaji, ada satu hal aneh yang terjadi. Tiba-tiba terdengar suara radio. Radio hidup dengan sendirinya, padahal aku ingat kalau tadi sebelum maghrib sudah mematikannya. Melirik ke ruang tengah, aku melihat radio masih berada pada tempatnya. Tidak ada hal aneh lainnya, hanya suara yang mengalun keluar dari speakernya. Radio itu menangkap siaran yang sebelumnya belum pernah aku dengar. Siaran radio yang aneh. Anehnya bagaimana? Aku mendengar lagu keroncong Jawa yang kualitas rekamannya seperti rekaman tahun 1960-an. Atau bahkan lebih lama lagi. Intinya, aku seperti mendengar siaran radio dari stasiun zaman dulu sekitar tahun 60 sampai 70-an. Aku dan Wahyu tidak pernah menangkap siaran radio yang memutar lagu-lagu keroncong, apalagi dengan keroncong dengan kualitas rekaman zaman dulu. Aku berdiri dan berjalan menuju ke tempat radio itu berada, langsung mengubah frekuensinya kembali ke frekuensi stasiun radio favorit. Berdiri, diam di depan radio, aku geleng-geleng kepala sendiri. Siaran radio apa yang baru saja terdengar ya? Aneh. Tidak berapa lama kemudian, terdengar kumandang azan. Aku langsung bersiap melaksanakan sholat isya. Aku semakin khawatir dengan keberadaan Wahyu sampai hampir jam 9 malam dia belum datang juga. Dalam hatiku berpikir semoga tidak terjadi hal-hal buruk yang menimpa dirinya. Di satu sisi, aku mengkhawatirkan kabar Wahyu. Di satu sisi lagi aku mulai merasa was-was. Kenapa was-was? Karena kalau sampai Wahyu tidak datang juga, berarti aku harus menghabiskan malam di rumah sendirian. Iya, sendirian. Motor tidak ada. Malam Jumat, di tengah-tengah perkebunan karet yang letaknya jauh dari mana-mana. Perkebunan karet yang angker. Sudah jam 10 malam. Wahyu belum datang juga. Gelas teh hangat yang ada di atas meja sudah kosong. Aku tidak sanggup untuk berjalan ke dapur dan menyeduh teh lagi. Aku merasa kalau demam yang aku alami ini malah semakin tinggi, walaupun sudah minum obat penurun demam. Aku menggigil, meringkuk, berbalut sarung di atas kursi di ruang tengah. Belum mau untuk masuk ke kamar, karena takut kalau tiba-tiba Wahyu datang. Radio masih dalam keadaan hidup. Penyiar stasiun radio frekuensi AM tengah memutar lagu-lagu barat kesukaanku. Hingga akhirnya lagu favoritku diputarkan oleh penyiar. You Are All I Need-nya White Lion. Suara merdu mic drum yang diiringi petikan gitar berkarakter memecah kesunyian malam itu. Pikiranku langsung melanglang buana ke masa pacaran di Semarang. Sedikit banyak membantu untuk melupakan kesendirian di dalam rumah. Tapi ketika aku sedang menikmati suasana itu, tiba-tiba lagu berhenti di tengah-tengah. Kemudian lagu berganti dengan musik keroncong tempo dulu dengan kualitas rekaman yang jadul juga. Musik keroncong yang sama persis dengan musik yang mengalun dari radio waktu maghrib tadi. Aku coba mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama. Musik keroncong itu ternyata mengiringi lagu yang dinyanyikan oleh seorang wanita. Saat lagu selesai,
Suara yang keluar dari radio berganti dengan suara penyiar yang sedang membawakan acara. Penyiarnya seorang laki-laki dengan suara berat, tipikal penyiar radio tahun 1960 sampai 1970-an. Dia berbicara layaknya penyiar radio yang sedang menemani pendengarnya pada malam hari, dengan lancar, mengeluarkan kalimat dengan tutur kata yang rapi dan jelas terdengar. Aku semakin mendengarkan dengan fokus ketika dia terus berbicara panjang lebar. Aku menunggu informasi yang dapat menjawab banyak pertanyaan yang ada di dalam benak. Ini radio apa? Apa nama acaranya? Kenapa terdengar seperti siaran radio yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu? Kenapa frekuensi radio ini baru tertangkap malam ini? Para pendengar, berjumpa lagi dengan saya di malam Jumat ini. Saya akan menemani rekan-rekan semuanya. Pada hari ini, 18 Maret 1968, bertepatan dengan hari... Aku langsung tidak fokus lagi mendengarkan kalimat selanjutnya. Aku langsung terhenyak kaget ketika dia menyebutkan tahun 1968. Karena pada saat itu adalah awal tahun 90-an. Ini radio apa? Aku kembali mendengarkan ocehan sang penyiar yang terus menginformasikan berita-berita yang sedang terjadi pada saat itu, tahun 1968. Tiba-tiba, aku merinding. Perasaanku mulai tidak enak. Aku mulai berpikir kalau siaran radio itu bukanlah siaran radio biasa. Aku langsung mematikan radio dan masuk ke dalam kamar. Pintu kamar sudah dalam keadaan terkunci ketika aku masih memikirkan tentang siaran radio tadi. Di samping itu juga, aku masih memikirkan tentang keberadaan Wahyu. Aku takut terjadi apa-apa dengannya. Sedangkan aku dalam keadaan terjebak di rumah itu tanpa bisa pergi kemanapun. Wahyu pergi dengan membawa motor dan aku tidak bisa berjalan kaki jauh-jauh dengan kondisi tubuh yang masih dalam keadaan demam tinggi. Aku hanya bisa terbaring lemas di atas tempat tidur sambil terus berharap semoga Wahyu tiba-tiba datang. Namun, harapan tinggal harapan. Sampai nyaris jam 12 malam, Wahyu belum datang juga. Demam yang aku alami sudah semakin reda, namun masih sedikit menyiksa dan aku masih menggigil. Berselimut tebal dan menutup kelambu, aku mencoba untuk berkeringat agar suhu tubuh menurun. Pada saat itu, aku berpikir, kalau saja kondisi tubuh sehat, tidak sedang sakit seperti itu, aku akan beranjak pergi. Aku akan berjalan kaki mencari keramaian, meninggalkan rumah. Tapi kondisinya tidak memungkinkan. Untuk berdiri saja aku masih agak pusing, tidak bisa dipaksakan. Tapi untunglah, beberapa saat kemudian, setelah meminum obat pereda demam, badanku mulai berkeringat, suhu tubuh berangsur turun. Suasana di luar rumah terdengar agak mencekam. Aku berharap kalau itu hanya sekedar halusinasi karena kondisi tubuhku yang sedang sakit. Suara binatang malam terdengar bersahut-sahutan ditambah dengan suara pepohonan karet yang tertiup oleh angin yang pada malam itu kadang terdengar bertiup cukup kencang. Yang membuat suasana mencekam. Terkadang tiba-tiba suasana menjadi sangat hening dan sepi. Semua suara menghilang. Entah apa penyebabnya. Pada saat itulah aku mulai semakin ketakutan. Dalam kegelisahan aku tetap berharap agar malam itu tidak terjadi apa-apa. Aku berharap malam itu tidak ada teror. Tapi sekali lagi, harapan hanya tinggal harapan. Kenyataan yang terjadi tidak seperti itu. Jam 12:30 tengah malam. Aku masih belum bisa memejamkan mata.
Perasaan dan isi kepala terus berputar, kegelisahan yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Aku tidak lagi memikirkan Wahyu. Yang ada di kepala adalah bagaimana caranya agar dapat melalui malam itu dengan tenang. Yang membuat sedikit tenang. Sampai hampir jam 1 tidak ada tanda-tanda bakal ada kejadian yang aneh dan menyeramkan. Salah. Seharusnya aku tidak berpikir seperti itu. Karena beberapa saat kemudian teror malam itu dimulai. Srek, srek, srek. Tiba-tiba suara nenek dengan sapu lidi lagi-lagi terdengar sedang menyapu pekarangan di sebelah kanan rumah. Aku langsung mendengarkan dengan seksama. Suaranya kadang terdengar menjauh, kadang mendekat, terdengar mendekati jendela kamar. Ketika suaranya terdengar dekat jendela, terdengar juga suara pelan tertawa cekikikan nenek itu. Suara tawa yang seperti menertawaiku yang sedang sendirian di rumah. Aku hanya diam di atas tempat tidur, sama sekali tidak berniat untuk mengintip dan melihat keadaan di luar. Seperti biasa, aku tidak mengacuhkan nenek sapu lidi itu. Tapi walaupun begitu aku tetap merasakan ketakutan dan terus berharap semoga dia tetap beraktivitas di luar rumah. Cukup lama nenek itu menyapu dengan sapu lidinya, hingga akhirnya sekitar jam 1 lewat beberapa menit dia menghentikan aktivitasnya. Aku tidak mendengar lagi suaranya sedikit pun. Sedikit lega. Selanjutnya aku berharap semoga rasa kantuk akan datang dan aku bisa tidur terlelap. Kondisi tubuh yang sudah mulai membaik, demam yang sudah tidak terlalu tinggi, membuat pada akhirnya aku mulai merasakan kantuk. Sepertinya aku akan tertidur sebentar lagi. Tapi ternyata tidak semudah itu. Suara binatang malam yang awalnya terdengar bersaut-sautan tiba-tiba menghilang. Suasana menjadi sangat hening dan sepi, tidak terdengar suara angin bertiup di luar rumah. Sangat sepi, mulai mencekam. Aku terhenyak, bulu kuduk tiba-tiba berdiri. Ketika tiba-tiba mendengar suara lantunan musik keroncong, suara yang bersumber dari ruang tengah. Aku yakin kalau suara musik keroncong itu berasal dari radio di ruang tengah, yang aku yakin juga kalau sudah mematikannya sebelum masuk ke dalam kamar tadi. Radio itu menyala dengan sendirinya. Musik keroncong terdengar dengan jelas, mengalun syahdu dengan volume suara yang tidak terlalu keras. Saat itu, yang terdengar adalah lagu keroncong yang sangat terkenal, dinyanyikan dalam bahasa Indonesia oleh seorang penyanyi perempuan. Tentu saja, aransemen lagunya adalah aransemen keroncong tempo dulu. Jadinya terdengar sangat menyeramkan. Aku hanya bisa terdiam di atas tempat tidur sambil terus mendengarkan dengan seksama lagu tersebut. Ketika lagu selesai, suara penyiar laki-laki ganti terdengar dari radio. Suara penyiar laki-laki yang sama persis dengan penyiar yang terdengar sebelumnya. Selamat malam, pada malam Jumat yang syahdu ini saya akan menemani pendengar semua dengan lagu-lagu keroncong yang sangat digemari. Kira-kira seperti itu sebagian ocehan penyiar radio jadul itu. Di sela-sela siaran radio, anjing hutan terdengar melonglong dari kejauhan, suara lolongan yang biasanya menandakan akan kehadiran sesuatu. Sudah sekitar 3 lagu keroncong, diselingi dengan suara penyiarnya yang terdengar dari ruang tengah. Aku masih saja terjaga tanpa merasakan kantuk sedikit pun. Nah, ketika lagu terakhir, ada sesuatu yang aneh terjadi. Aku mengernyitkan dahi, menajamkan pendengaran ketika mendengar kalau lagu keroncong yang terakhir ini tidak seperti bersumber dari suara radio. Tapi aku merasa kalau lagu itu dinyanyikan langsung oleh penyanyinya secara langsung di ruang tengah.
Hanya suara perempuan menyanyikan lagu keroncong tanpa ada musik yang mengiringinya. Aku semakin ketakutan. Suara lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan menambah kengerian. Wanita itu terus bernyanyi di ruang tengah. Kali ini lagu keroncong dalam bahasa Jawa. Aku tetap dalam posisi berbaring tanpa berani bergerak sedikit pun. Aku tidak mau menimbulkan suara yang dapat menarik perhatian sang penyanyi di ruang tengah. Namun tiba-tiba aku melihat gagang pintu kamar bergerak-gerak seperti ada yang hendak membukanya dari luar. Aku masih terdiam, menatap ke arah pintu dalam ketakutan yang amat sangat. Pintu yang aku yakin seharusnya dalam keadaan terkunci, tiba-tiba perlahan mulai terbuka, seperti ada yang coba membukanya dari luar. Pada saat itu, masih terdengar lantunan suara perempuan menyanyikan lagu keroncong. Yang tadinya tertutup rapat dan terkunci, perlahan pintu itu mulai terbuka, mulai ada celah yang semakin lama semakin lebar. Pada akhirnya, pintu pun terbuka dengan sepenuhnya. Ketika itu, barulah aku dapat melihat dengan jelas penyebab sehingga pintu terdorong terbuka. Dalam bantuan sinar lampu templok dari dalam kamar, aku melihat sosok perempuan yang tengah berdiri di depan pintu. Perempuan agak gemuk yang mengenakan kebaya berwarna merah dan bawahan kain berwarna coklat, lengkap dengan sanggulnya. Perempuan berumur sekitar 40 tahun itu tampak cantik, sambil terus bernyanyi lagu keroncong dengan mata yang terus menatap ke arahku yang masih berbaring di atas tempat tidur. Aku sangat ketakutan. Aku tidak mengenalnya sama sekali, baru malam itu dia gentayangan di dalam rumah. Namun, pada akhirnya, dia mulai menghadapkan tubuhnya ke arah kiri dan berjalan pelan menuju sisi belakang ruang tamu. Suara nyanyiannya tetap terdengar, walaupun sosoknya mulai menghilang dari pandangan. Sambil menahan takut dan nyaris menangis, aku memaksa tubuh untuk bangun dari tempat tidur. Aku berniat untuk keluar dari rumah entah akan kemana, yang penting aku harus pergi saat itu juga. Aku tidak tahan lagi. Nyanyian perempuan itu masih terdengar dari ruang tengah, tapi tidak peduli aku harus meninggalkan rumah. Aku memaksa tubuh untuk berjalan keluar kamar, selanjutnya pergi keluar rumah. Ketika sudah tepat berada di pintu kamar, aku dapat melihat keadaan ruang tamu. Selain ada radio dalam keadaan mati yang terletak di atas meja, aku juga melihat sesuatu yang menyeramkan. Ada sosok yang tengah berada di ruang tengah. Dan ternyata bukan hanya satu sosok, tapi ada dua. Perempuan berkebaya dan bersanggul itu berdiri diam tanpa suara. Pada akhirnya berhenti menyanyi. Dia berdiri di sebelah kanan kursi yang tengah diduduki oleh sosok yang satu lagi. Dia ditemani oleh sosok laki-laki yang duduk diam mengenakan pakaian serba hitam dengan tutup kepala yang berwarna hitam juga. Laki-laki itu berkumis tebal dan melengkung pada bagian ujungnya. Yang menyeramkan, dia tersenyum lebar ke arahku dengan mata melotot mengerikan. Mereka berdua menatap dengan tajam. Aku hanya terperangah ketakutan. Tidak mau membuang waktu, aku buru-buru berlari ke arah pintu dan mencoba membukanya. Sama sekali aku tidak berani menoleh ke belakang ke tempat dua sosok itu berada. Pintu berhasil dibuka. Aku langsung berlari keluar rumah dan menjauh secepatnya. Di tengah malam buta dan tanpa bantuan penerangan sedikit pun, dan dengan kondisi tubuh yang sedang sakit, aku mencoba berjalan membelah perkebunan karet. Aku sangat ketakutan. Sampai pada akhirnya, dari kejauhan samar-samar aku melihat ada kilatan cahaya.
Ketika semakin mendekat barulah terlihat kalau itu adalah cahaya lampu motor. Syukurlah, ternyata itu adalah Wahyu. Aku langsung terduduk lemas, bersandar pada pohon karet yang berada di sisi jalan setapak. "Pak, maaf Pak, tadi motor dipinjam oleh teman dan dia baru pulang jam 11 tadi. Pak Heri, kenapa kok ada di sini malam-malam?" Wahyu meminta maaf sambil memberikan penjelasan ketika sudah berada di hadapan. Aku hanya diam tanpa menjawab pertanyaan dari Wahyu. "Kita kembali ke kota saja yuk, menginap di rumah temanmu saja." Tanpa banyak tanya, Wahyu langsung memutar motor dan tancap gas ke arah kota ketika aku sudah duduk di atas jok motor. Malam itu, akhirnya kami kembali menginap di rumah teman Wahyu.